Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Salam sehat SRD. Selamat datang di podcast Mas SRD, podcast kesehatan masyarakat Saradan. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, perkenalkan saya Dr. Deka Permadi sebagai host pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita buat sebagai media informasi kesehatan masyarakat terkini. Baik, pada sesi ini kita akan mengangkat tema, yaitu salah satu inovasi yang ada di Puskesmas Saradan, yaitu inovasi ekspres, edukasi terapi komplementer dengan teknik akupresur. Sedikit informasi bagi para pemirsa juga, inovasi ekspres ini masuk dalam top 7 di tingkat daerah. Sebelum kita melanjutkan diskusi yang lebih mendalam, saya inginkan kita sepakati juga agar lebih akrab, kita sapa teman-teman dengan Sobat Insan Pemerhati Kesehatan atau kita singkat sebagai Sobat Intan. Baik Sobat Intan, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini agar kita lebih bersemangat membuat konten-konten selanjutnya. Tanpa menunggu lama, kita undang atau langsung kita perkenalkan narasumber kita pada kali ini. Narasumber kali ini sudah banyak subscriber yang minta tolong dong diundang narasumber yang kali ini. Bukan lain, yaitu beliau Dr. Heri Setiana selaku Kepala Puskesmas di Puskesmas Saradan. Dokter, mungkin Dr. Heri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Intan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Deka, dan salam buat sahabat Intan di seluruh dunia ya. Ya, sudah terseluruh dunia, Dok ya. Perkenalkan, saya Dr. Heri Setiana. Di sini saya sebagai Kepala Puskesmas, juga hari-hari saya adalah di ruangan pelayanan akupresur. Jadi saya kira nanti sesuai dengan tema kita hari ini yang mau kita bahas. Iya, Dok. Terima kasih perkenalannya, Dokter. Mungkin ini kan kita akan membahas tentang ekspres ya, Dok. Itu adalah inovasi Puskesmas Saradan. Saya tahu nih, Dok, sebenarnya inovasi kita banyak sekali. Cuman alhamdulillah kemarin masuk ke top 7 ya, Dok ya. Sebenarnya apa sih, Dok, ekspres itu, Dok? Jadi sesuai dengan akronimnya, yaitu edukasi komplementer dengan akupresur ini. Tujuan pertamanya adalah dalam rangka upaya untuk bagaimana menyebarluaskan tentang manfaat akupresur kepada masyarakat, sehingga harapannya masyarakat ini nanti secara mandiri bisa menerapkan prinsip-prinsip akupresur ini secara mandiri, sehingga dapat membantu dalam terutama dalam upaya-upaya peningkatan kesehatan di masyarakat. Ya, tadi disebutkan manfaatnya ya, Dok ya. Nanti saya mungkin di belakang akan menanyakan tentang manfaat dari ekspres ini sendiri, Dok. Cuman inovasi ekspres ini muncul mulai tahun berapa ya, Dok, kira-kira, Dok? Itu kita cetuskan di tahun 2019, berawal dari adanya permasalahan peningkatan kasus-kasus penyakit kronis atau yang biasa di Puskesmas dengan program PTM, yaitu penyakit tidak menular. Jadi dengan meningkatnya kasus-kasus ini di masyarakat, tentunya tidak hanya cukup dengan pengobatan medis, jadi perlu upaya-upaya yang lebih dari itu dengan tanpa meninggalkan terapi medis yang ada. Jadi dan secara ilmiah dan di beberapa penelitian juga bahwa dengan terapi tambahan atau terapi komplementer akupresur ini ternyata sangat efektif. Di samping efektif juga punya keuntungan lain, bisa dikerjakan secara mandiri, kemudian juga tidak mengeluarkan biaya apapun alias gratis. Kedua juga mudah. Jadi mudahnya ini, jadi saya kira ini sangat bisa disebarluaskan dan dikembangkan. Ya, Dokter, tadi kan disampaikan bisa dilakukan secara mandiri, gratis, dan mungkin efektif ya, Dok ya. Sebenarnya implementasinya, Dok, kalau di Puskesmas sendiri, Dok, itu seperti apa, Dok? Jadi khususnya di Puskesmas Saradan, kita juga
menerima layanan atau memberikan pelayanan utamanya untuk kasus-kasus kronis. Jadi di Puskesmas Saradan ada namanya pelayanan DM terpadu. Jadi khusus untuk penderita-penderita DM yang berkunjung di Puskesmas, kita berikan istilahnya paket komplit ya. Paket komplit itu mulai dari pemeriksaan di poli umum, kemudian lab, kemudian juga konsultasi gizi, kemudian juga konsultasi gigi, ditambah fisioterapi, kemudian juga pelayanan akupresur sendiri. Juga tidak kalah pentingnya adalah edukasi tentang penggunaan obatnya. Jadi dari sisi farmasinya itu layanan yang kita di Puskesmas. Itu yang pelayanan di dalam gedung. Sementara yang di luar gedung, ekspresi ini kita kembangkan untuk kita ajarkan kepada kader juga sasaran masyarakat, utamanya masyarakat lansia, di mana ini punya resiko untuk terjadi penyakit-penyakit kronis. Begitu. Berarti DM atau pasien punya penyakit gula ya dok ya, mungkin orang awam bilangnya gula ya dok. Itu di Puskesmas Saradan sangat diperhatikan ya dok. Betul, ya? Betul. Semua dapat paket komplit tadi ya. Terus lagi dokter, mungkin di masyarakat itu akupresur itu juga masih kurang dikenal juga ya dok. Yang paling dikenal itu rata-rata katanya akupuntur. Sebenarnya bedanya dengan akupuntur itu apa ya dok, akupresur ini? Sebenarnya untuk teknik pemijatannya, titik pemijatannya terutama itu sama. Yang bedanya tekniknya. Tekniknya ini kalau akupresur menggunakan jarum ya. Dan ini relatif perlu tindakan khusus, artinya harus tenaga terlatih dan juga perlu jarumnya sendiri, artinya juga harus beli. Tapi kalau akupresur itu tanpa bantuan jarum, jadi cukup dengan tangan kita atau tangan kita sendiri atau alat-alat yang lain, bisa dengan kayu yang tumpul atau mungkin bolpen pun kita bisa, atau alat-alat yang lain bisa. Jadi relatif murah dan mudah. Mudah ya dok. Jadi bedanya hanya itu aja. Ya, garis besarnya akupuntur itu dengan benda tajam, ya, dan akupresur dengan benda tumpul gitu ya. Dan akupuntur harus dengan tenaga terlatih. Dengan tenaga Kalau terlatih. yang akupresur bisa masyarakat biasa melakukannya dok. Berarti tidak asal memijat ya dok, sudah ada tekniknya, sudah ada titik-titik tertentu ya dok ya. Kalau titiknya sama, tekniknya tadi menggunakan alatnya aja yang berbeda. Teknik memijatnya ini memang sebenarnya kalau diajarkan sangat mudah. Yang penting tekanannya tidak boleh terlalu keras, tapi juga tidak boleh terlalu ringan. Jadi ada standarnya. Jadi seperti itu. Gitu ya dok. Berarti untuk kita mijat-mijat sendiri dan lain-lain itu tanpa ada teknik dan ilmunya itu sebenarnya juga kurang tepat ya dok. Lebih baik berbeda itu. Lebih baik sekalian dengan teknik dan keilmuan yang sudah ada diterapkan ya dok ya. Dan sudah terbukti. Ya dok. Iya dok. Itu untuk sedikit masyarakat biar tahu bedanya tadi ya dok. Ini saya lebih mendalam sih dok. Manfaatnya dari akupresur ini sendiri apa ya dok? Secara umum akupresur itu pertama dari sisi menunjang penyakit ya. Sebelum terjadinya penyakit itu bisa untuk menjaga agar tidak terjadi sakit. Bisa untuk kebugaran, untuk meningkatkan daya tahan. Apalagi kemarin di masa-masa COVID itu butuh upaya maksimalisasi terhadap daya tahan tubuh kita. Ini sangat perlu juga, sangat penting. Dan bisa untuk membantu di mana saat sakit untuk mempercepat kesembuhan itu sendiri. Kemudian di saat pasca sakit pun untuk pemulihan. Jadi pemulihan sakit akan lebih cepat dengan bantuan akupresur. Karena apa? Dengan pemijatan yang tepat pada titik yang tepat itu akan meningkatkan kualitas sirkulasi darah kita akan membaik. Kemudian sistem persarafan kita juga akan terjadi perbaikan serta membuat kita rileks ya. Pembuluh darah kita rileks, mental kita juga rileks, sehingga itu sesuai dengan teori ilmiah bahwa kalau nanti itu dikombin dengan terapi medis yang ada, saya kira ini sangat sinergi. Ya dok, saya juga setuju banget dok. Sebenarnya kan kalau kita mengobati pasien hanya dengan obat tanpa kita berikan sentuhan-sentuhan lain itu juga kurang benefit pas yang ya. lainnya ada, benefit yang lainnya manakala penderita kronis, penyakit kronis ini biasanya hanya dengan terapi medis, dengan didampingi akupresur
secara jangka panjang akan bisa mengurangi dosis dan jenis yang obat yang diterima oleh pasien. Berarti juga ya dok, manfaatnya menunjang di medis. Betul. Tadi juga ya dok. Tadi kan disebutkan dok, mungkin penyakit kronis dan lain-lain. Mungkin lebih dijelaskan dok, kira-kira penyakitnya apa aja yang paling sering aja dok? Kalau manfaatnya pasti banyak, tapi penyakitnya apa aja dok kira-kira? Jadi kalau kekhususan untuk penyakit tertentu memang banyak sekali. Tapi kalau yang karena ini kaitannya dengan pengendalian penyakit kronis dan yang secara menjadi prioritas kita utamanya adalah diabetes atau kencing manis dan hipertensi dengan darah tinggi. Itu yang menjadi fokus kita dalam pengembangan akupresur itu. Iya. Tadi kan yang diabetes sudah masuk ke layanan DM terpadu ya dok. Betul. Kalau yang tensi dok, mungkin dari Puskesmas Saradan juga ada perhatian dok. Oh, kalau khusus hipertensi kita punya namanya sub inovasi. Ya, kalau tadi kan inovasi ya ekspres. Itu kita subkan lagi. Tujuannya kenapa? Agar terjadi lebih fokus lagi. Kalau ekspres itu menyeluruh general karena itu penyakit tidak menular atau penyakit kronis yang jumlahnya banyak. Nah, untuk hipertensi ini karena khusus dan kasusnya juga semakin meningkat, ini kita punya sub inovasi. Ya, namanya keren juga. Apa dok namanya? Dok? Itu kasur bergaransi. Luar biasa. Maksudnya kasurnya bergaransi itu ya, kalau rusak bisa diganti. Ya bukan beli kasur gitu lagi, dok, ya, atau beli kasur juga bisa. Nah, ini adalah akronim juga. Akronim lagi ya dok. Namanya juga keren. Jadi itu adalah lakukan akupresur. Lakukan akupresur. Bebaskan keluarga dari hipertensi. Bebaskan keluarga dari hipertensi. Keren juga kan Sobat Titan. Kasur bergaransi itu bukan kasurnya yang rusak diganti, bukan, tapi akronim lagi. Yaitu kasurnya tadi apa dok? Singkatannya? Lakukan akupresur. Lakukan akupresur. Bebaskan keluarga dari hipertensi. Ya, jadi memang Puskesmas Saradan ini perhatian ya dok, dari DM-nya hipertensinya punya layanan-layanan yang luar biasa. Ya, kayak gitu ya dok ya. Itu dok. Selanjutnya dok, kalau masyarakat ingin menikmati ataupun mencoba layanan akupresur, bisa ya dok datang ke Puskesmas? Sangat bisa, dan saya sampaikan sekali lagi bahwa kita melayani tidak hanya 2 kasus tadi aja loh ya. Jadi banyak kasus, misalnya bagi warga masyarakat yang menginginkan pelayanan akupresur penyakit apapun bisa datang ke puskesmas lewat loket dan sebagainya, nanti akan kita layani sesuai dengan keluhannya masing-masing. Iya. Cuman mungkin harus sesuai indikasi ya dok. Betul. Kalau tidak ada penyakit hanya ingin mencoba, kasihan nanti pasien-pasien yang membutuhkan benar-benar. Bisa juga sebenarnya dok untuk kasus kebugaran misalnya. Oh, kebugaran. Iya, misalnya menginginkan awet muda, tanpa harus ke perawatan ya. Itu dengan perawatan mandiri dengan akupresur juga bisa. Bisa. Atau mungkin dokter Iris sendiri Sobat Intan, dia sudah mengakupresur dirinya hingga terlihat masih muda. Ya, Masya Allah. Itu. Alhamdulillah ya dok ya. Iya dok. Terus mungkin untuk penyakit ini dok, titik-titik yang penyakit hipertensi sama HT tadi dok, titik-titik akupresurnya bisa ditunjukkan dok. Untuk yang hipertensi dulu dah dok, mungkin dok. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa prioritas kita adalah utamanya adalah pengendalian penyakit kronis, yaitu DM, kencing manis, dan juga HT atau hipertensi. Sehingga dalam pertemuan ini akan saya coba menyampaikan yang hubungannya fokus lebih ke hipertensinya. Hipertensi. Jadi kasur bergaransi ya. Kasur bergaransi. Biar kasurnya biar terjual. Jadi prinsipnya bahwa sebelum melakukan tindakan akupresur, yang tidak kalah pentingnya adalah yang perlu dilakukan oleh semua pasien adalah relaksasi. Relaksasinya cukup sederhana. Ini langsung saya peragakan ya. Dicontohkan. Jadi nanti bisa Sobat Intan untuk mempraktekkan ya di rumahnya masing-masing. Jadi caranya begini, sambil duduk boleh, sambil berdiri juga bisa. Ini saya juga ikuti ya dok ya. Ikuti ya. Pertama bisa tangan kiri, bisa tangan kanan. Relaksasinya gini. Leher kita pijati sendiri ya. Wah, enak ini dok. Ya. Jadi minimal 5 kali ya, naik turun. Ya. Terus yang gerakan yang kedua relaksasi 2. Bisa satu-satu gini. Ya. Semua pasien dilakukan relaksasi gantian. Minimal juga 5 kali. Setelah itu baru yang berikutnya.
sampai ke bawah sini. 5 kali juga ya. Wah. Setelah itu yang berikutnya yang terakhir kaki. Oh, kaki juga dipijat ya, Dok ya. Belakang, depan, samping kanan, samping kiri 5 kali. Itulah proses pemijatan relaksasi di mana dilakukan sebelum dilakukan pemijatan pada titik sesuai dengan indikasinya tadi. Nah, sekarang karena tadi yang diminta adalah tentang kasur bergaransi, ya, Dok. berarti kan fokusnya ke hipertensi. Ya. Nah, jadi cukup bisa 3 titik atau 4 titik. Yang pertama adalah titik di sini ya. Jadi ini pergelangan tangan, kanan kiri ya boleh. Ya. Jadi gantian nanti mijetnya. Diukur dari pergelangan tangan ini 3 jari, jarinya masing-masing. Ya. Jarinya masing-masing, tidak boleh jarinya tetangga, tidak boleh. Bukan, nanti ukurannya berbeda. Ya, jadi ini tarik garis tengah ini garis ada kayak kabel ya, kayak tendon, ini namanya tendon atau kabel. Ya, kabel. Nah, di ujung tiga jari tadi di Ya. sininya, Ya. inilah titik pertamanya. Dipencetnya sini. Ya, Dok. namanya titik neck one atau Neck one. WC6 ya. Ini dipijat aja dengan ibu jari ya. Ya. Prinsipnya bisa berlawanan jarum jam ya. 1 menit ya. Oh, selama 1 Ya, menit. 1 ya, Dok? menit. Ya. Berarti Ini titik pertama ya. Harus jarum jam. Ya, ingat ya, Dok ya. Ya, ingat, Dok. Ini namanya Titik pertama. neck one. Titik Ya. neck one pertama. Titik yang kedua ada di ini. Apa? Di- Sejajar dengan jari kelingking, Jari tarik kelingking. ke bawah di ujungnya sini. Ya. Nah, ini namanya titik Sandman. Sandman. Ya, sama. Penekanannya sedang-sedang saja, tidak boleh terlalu keras, juga tidak boleh terlalu ringan. 1 menit juga. 1 menit. Berlawanan jarum jam juga, Dok? Iya, Ya. betul. Oke, jelas? Oke, jelas. Ini 2 namanya titik. titik Sandman. Sandman. Titik yang ketiga, ini mohon maaf karena tempatnya di kaki. Ya. Mohon maaf, saya terpaksa lepas sepatu dan kaos kaki. Oh ya, Biar enggak lebih apa-apa, Dok. jelas ya. Biar Mohon sobat maaf, Intan ya. lebih jelas. Ini titik yang ketiga. Ya. Mohon maaf. Jadi titiknya ada di sela-sela antara jari Jempol ya, Dok. ibu jari kaki Ya. dan jari yang ini Jari nomor 2 ini. nomor 2 ya, taruh tengah-tengahnya. di sini, kemudian yang ujung sini. Oh iya, Ini namanya titik taicong. titik Ini taicong. ya. Ya. Ya, ini sama Sip. juga ditekan selama 1 1 menit. Berlawanan jarum Ya. jam juga ya, Dok? Ya. Terus kalau yang titik keempat ini sifatnya sunnah ya. Ya. Boleh dilakukan, Boleh tidak. Ya. Titiknya ada di ini. Jadi tangan kita bisa diginikan, Gini kan ya, terus paling menonjol. paling menonjol. Ini, di sini. Ya. Ini di sini. Oh, yang di Ya, sini ya, Dok. Yang Ini paling menonjol di sini, ditekan sini. Ini Tekan. namanya titik heku. beku. Ya, sama. Jadi 1 menit juga. 1 menit Ya, juga. karena kita ini punya kanan dan kiri, otomatis juga dilakukan gantian selama 1 menitan. Ya. Dan itu idealnya bisa dilakukan 3 kali sampai 5 kali sehari. Iya, Ya, prinsipnya akupressure itu lebih pun nggak ada masalah. lebih bagus lagi, Dok. Ya, atau minimal 1 kali atau 2 kali 2 sehari. kali. Ya. Nah, Dan itu waktunya sebenarnya tidak cukup lama ya, Dok. Ya, Jadi sangat singkat ya, dan bisa dilakukan ya. ya, Dok. dan itu biasanya dari pembelajaran sebelumnya, kalau itu rutin dilakukan oleh penderita hipertensi selama 2 minggu, itu akan mendapatkan respon yang cukup signifikan. Bisa turun yang banyak tensinya. Bisa dan stabil, Wah, mantap Ya. sekali. asal rutin. Iya, Dok. Karena banyak sekali pasien kita tuh ketemu dan pertanyaannya, saya kok enggak turun-turun, saya kok naik turun fluktuatif banyak gitu-gitu. Nah, Semoga dengan teknik-teknik ini bisa lebih stabil bisa, ya, Dok ya. insya Allah bisa. Ya, itu Sobat Intan sudah dikasih tahu nih sama Dokter Heri apa itu inovasi ekspres, manfaatnya untuk apa, terus juga dipraktekkan dengan jelas ya. Mungkin nanti kalau memang kurang jelas bisa datang ke puskesmas, kita belajar bareng lagi di puskesmas, atau nanti kalau mungkin di like, di subscribe yang banyak, kita akan bikin video ya, Dok ya, Ya. tentang teknik-teknik itu tadi biar teman-teman bisa belajar cukup di channel YouTube Puskesmas Saradan tentunya. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Mungkin Dokter Heri ada yang mau disampaikan ke masyarakat atau Sobat Intan? Ya, Sobat Intan yang saya cintai, bahwa akupressure ini memang sebenarnya sangat kuno ya. Artinya bahwa ini terapi yang sebenarnya jauh sebelum terapi medis itu ditemukan. Sehingga nenek moyang kita dulu sebelum kenal namanya obat,
cara penanganan mereka sakit adalah dengan akupresur. Nah, makanya kita kembali ke masa lalu bahwa cara-cara nenek moyang kita, dan ini insya Allah akan membantu sehingga bisa mengurangi ketergantungan apa kebutuhan kita terhadap obat-obat kimia, juga bisa meminimalisir efek samping dari obat kimia yang kita konsumsi secara terus-menerus. Demikian aja, Dok. Ya, terima kasih banyak Dokter Heri atas waktu dan ilmunya. Sama-sama. Untuk saya pribadi dan Sobat Intan semuanya, mungkin kita bisa akhiri, Dokter. Saya sebagai host, Dokter, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kata, kalimat, atau perbuatan saya kurang berkenan di para pemirsa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Dokter. Semoga konten ini sangat bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya berharap ada sesi-sesi selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat SRD.